Silakan, calon Lontong. Terima kasih, Pak Ya. Denny. Ini hanya titipan sebenarnya. Oh, ada pengalaman dari teman. Saya punya banyak teman yang mengalami masalah seperti ini. Ya? Ya sebut saja Akbar lah namanya ya. Oh iya. Tapi bukan Akbar teman kita, ini hanya sebut Oh aja. bukan, hanya Akbar. sebutan aja Ya, nama. Tapi kebetulan panggilannya Kobar. Kayaknya orangnya sama ya. Enggak, itu panggilannya juga kebetulan aja, Oh, bukan kebetulan. yang semestinya. Interupsi calon Lontong. Ya Dek. Ini Kamu di mana sih? Aku di sini. Oh iya. Kalau temen calon Lontong yang ini kebetulan juga nggak kalau manggil orang pak. Itu juga nggak. Mungkin. Mungkin kebetulan juga dia Mungkin ngomong kebetulan begitu. seperti itu juga. Tapi ini masalah umum. Masalahnya apa tuh dia? Jadi gini, ada seorang suami punya seorang istri. Ya namanya juga suami, berarti dia punya istri. Ya, tapi kan ada yang punya istri lebih dari seorang, tapi ada juga yang nggak punya. Gimana sih maksudnya? Kayaknya sebelum ke Akbar juga lu sendiri punya masalah kayaknya nih ya. Nggak, tapi masalah saya bukan kaitannya bohong nggak bohong. Iya. Tapi ini teman-teman gini, ini ada suami punya istri. Istrinya ini boros. Maaf Pak, maaf Ya. calon Lontong. Iya Dek, silakan. Pak itu siapa sih ngeliatin saya mulu Pak? Siapa? Mana? Itu. Astagfirullah, Pak Haji Komar. Pak Haji. Pak Haji Komar ini. Saya kira mau nyolong mangga Pak. Saya lanjutkan Pak ya. Ya. Saya dari bisa gembira karena selalu ngomong jujur. Oh, disingkat apa tuh? Bibir sumur. Dan itu tadi, seorang suami. Sekarang cerita tentang sebut saja Akbar. Nah, ini seorang suami yang punya istri, istrinya ini borosnya minta ampun Pak. Uang nggak seberapa pasti habis. Ya uang. Dikasih uang sedikit pasti habis. Itu kan boros. Cak, orangnya lu kasihnya juga sedikit ya. Ya pasti habis dong. Pasangan saya tuh saya kasih banyak nggak habis kok. Ini masa dikasih sedikit aja habis. Itu kan boros. Kasih apa? Uang. Iya uang, ya iya kalau banyak mungkin karena kebanyakan dia yang keperluannya juga hanya seperempatnya misalnya. Dikasih 1.000, ya habisnya cuma 250 karena memang kebutuhannya seperti itu. Akhirnya Ya. dicoba pertama dikasih sedikit, oh mungkin kurang. Ditambahin, ternyata nggak ada batas yang dikasih berapapun, ujung-ujungnya habis, boros kan. Iya. Akhirnya, ini sang suami, ya akhirnya ngaku ke istri, mengungkap gajinya tidak seperti yang sebenarnya. Jadi tidak jujur. Supaya istrinya ini belajar hemat mungkin ya. Nah ini bohong seperti itu gimana ini? Nah. Jadi si suami misalnya penghasilannya 50 juta. Ya. Dia ngomongnya cuma, ini saya sebulan itu cuma 15 juta. Betul, betul. Jadi kamu harus ngirit. Itu gimana pandangannya bohong seperti ini? Kita dengarkan pendapat yang lebih bijak mungkin ya. Di sini silakan. Ini masalahnya kan masalah boros. Ya. Ini Pak Jarwo termasuk yang boros mukanya nih. Silakan. Pak Jarwo gimana menurut Pak Jarwo? Emang tua Pak. Tapi saya mohon tepuk tangan untuk Pak Jarwo. Dia potongan rambutnya. Wah. Udah tua masih pakai ginian. Apa enggak orang tua? Enggak kelewatan nih orang bener. Kenapa, Peng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang disuruh ngomong itu siapa? Saya disuruh ngomong sama Pak Denny. Pak Jarwo, Kenapa Peng. yang bicara Anda? Bapak manggil siapa sih? Pak Jarwo. Oh, Pak Jarwo. Iya. Ya. Aman Pak Jarwo, silakan. Bapak ngomong siapa sih? Udah jelas-jelas nama saya disebut sama Pak Denny. Iya, iya. Ada Twitter yang bertanya ini, teman di kantor saya pemalas. Suatu hari bos nanya pekerjaan, dia udah selesai atau belum? Lebih baik saya jujur ke bos atau saya berbohong untuk menutupi kemalasan teman saya ini? Gitu kira-kira. Menurut Cak Lontong gimana ini? Karena ini konteksnya sangat-sangat tidak butuh pertanyaan, tidak butuh jawaban. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Teman saya pemalas. Suatu hari bos tanya kerjaan teman saya itu sudah selesai atau belum. Iya benar. Lebih baik saya jujur atau berbohong ke bos. Ini tidak ada kaitannya sama sekali apa yang ditanyakan dan ada keadaannya. Nih, Begini Kang, jawabannya harus jujur. Karena kalau dia ngomong temennya pemalas, itu tidak ada kaitannya dengan ketika pertanyaan yang bos pekerjaan yang dikerjakan sudah selesai atau belum. Orang malas pun
bisa mengerjakan sesuatu sampai selesai. Iya. Walaupun waktunya lama. Iya. Nah ini konteksnya kan, teman saya pemalas. Suatu hari bos tanya kerjaannya sudah selesai atau belum. Biarpun malas, kalau suatu saat sudah kerjaannya selesai, ya harus kita jawab selesai. Yang dia harusnya jawab jujur itu adalah karena dia nggak tahu pekerjaannya si Nah, temannya pemalas jawab nggak udah tahu. selesai atau belum. Arti intinya tetap harus jujur. Wah saya tidak tahu bos. Itu jawabannya harus jujur. Kalau Ya. dia udah tahu, misalnya. Kalau pertanyaannya gini, dia sudah tahu temennya ini pemalas. Iya. Suatu hari bosnya bertanya, hei Juanita, temenmu itu pemalas apa rajin? Nah ini perlu pertimbangan. Kalau saya jawab dia malas, artinya dia berkata jujur. Kalau dia balas rajin, artinya Dia berkata berbohong. bohong. Padahal kalau dia jujur, konsekuensinya bisa berakibat jelek pada temannya. Iya. Tapi kalau bisa bohong, bilangnya rajin, padahal kenyataannya enggak. Iya. Nah itu baru pas. Nah, kalau misalnya seperti itu, apa yang harus dilakukan? Nah, apa yang harus saya lakukan? Saya cek dulu. Yang pertama, itu teman saya kerja, benar atau bukan. Nah. Yang kedua, yang tanya itu bos tempat saya kerja atau bukan. Kalau enggak, saya nggak Ya. perlu jawab dua-duanya. Loh, ini udah pasti bosnya yang nanya. Ya siapa tahu ketika ditanya bosnya bohong, Bapak bos saya ya? Iya, itu kan bisa jadi dia bohong. Loh gimana? Ini benar. Sebelum kita bicara lebih lanjut, ini kan kasus-kasus. Iya. Apa sih berbohong itu? Nah, berbohong. Berbohong itu ketika menyatakan sesuatu tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya Iya. atau kenyataan. Itu disebut berbohong. Berbohong. Apa bedanya bohong dan jujur? Nggak ada. Kok ada dong? Loh, bohong dan jujur itu nggak ada bedanya karena orang bohong itu nggak jujur. Sedangkan orang jujur biasanya nggak bohong. Jadi nggak ada bedanya. Ya beda. Beda dong, orang bohong itu berarti dia tidak jujur. Nah, Sementara iya. orang jujur itu dia tidak bohong. Ah, berarti kan sama-sama tidak saling. Iya ya. Nah, Sama-sama saling benar tidak. iya. Sama, nggak beda. Cak, lu ngomong yang bener. Ntar gue suruh Pak Komar ngigit lu nih. Bohong dan jujur itu sebenarnya sama. Ini, saya survei 100 orang. Iya. Saya beri pertanyaan simpel. Anda orang jujur atau pembohong? Pertanyaannya hanya itu. Anda tahu jawabannya 45 menjawab jujur, 55 menjawab pembohong. Kesimpulan saya, 100-100-nya jujur. Karena 45 orang yang menjawab jujur itu memang jujur. Dan 55 yang menjawab pembohong itu memang dia pembohong. Tapi mereka jujur. Belum tentu, Cak. Mungkin Nah. namanya juga pembohong. Kali aja dia pada saat itu jujur ya. Bener dong kalau gitu. Nah, ya kan? Gak ada bedanya. Sebentar ya. Tapi ini, Tiba-tiba dia pengen berbohong. Padahal dia orangnya jujur. berarti dia harus menjawab. Iya, iya. Pak, kalau pembohongnya bilang dia itu menjawab jujur kan berarti dia bohong, Pak. Oh, nggak bisa. Orang kan sudah tahu kalau jawabannya itu nggak jujur. Ini hanya pesan saya kepada orang yang sudah terlanjur jadi pembohong. Jangan terlalu sering-sering berbohong. Justru membuat kebohongan itu semakin menurun kredibilitasnya. Terjadi yang namanya erosi. Nah, ini sih contohnya gini. Kualitas kebohongannya jadi kurang bagus. Maksud saya gini, orang yang pembohong jangan terlalu sering berbohong, takutnya nanti kalau dia berbohong dianggap bohong. Gitu loh. Ya udah pasti. Lah kalau berbohong Mungkin kalau dianggap dia mau bohong, jujur. gimana? Jujur dong jadinya. Oh berbohong dianggap bohong kok, berarti jujur. Gak Ya kan? bisa dong. Pak, interupsi. Maaf, saya disuruh mama saya pulang, anak gadis gak boleh keluar malam-malam. Katanya Pak saya pusing, Pak, dengernya, Pak. Loh, Pak, Iya, gini loh benar. Pak. Kalau jawaban berbohong Ah. itu dianggap jujur, ya, itu kan salah. Iya betul. Tapi kalau jawaban berbohong dianggap berbohong, dia rugi dong berbohong. Toh dianggap berbohong, kenapa nggak jujur aja? Iya benar dia Nah, ngomongnya apa ya? itu loh. Iya. Pikir, kebohongan Anda itu merusak kredibilitas bohong. Maksudnya jadi erosi kebohongannya, jadi berkualitasnya jadi berkurang. Karena ketika kita ngomong bohong pun dianggap bohong. Mending jujur. Pasti dianggap bohong. Dianggap bohong juga, tapi kan jujur. Ah, daripada Iya. bohong, dianggap bohong, Iya nih. rugi. Tuh. Muntahin di sini aja. Ini lu udah mau muntah dengerin lu ngomong. Muntahin di sini aja, Mana Pak. Pak? Pak mau kemana? Mau kemana, Pak? Muter aja. Iya. Pak. Ini apa, Pak? Mau? Nah muter aja. Mohon maaf, Neng.
Neng, 2 Neng, itu snacknya bisa dimakan. Udah kayak snack Pak, kecil muter-muter. Itu Pak ya? Ya. Makanya supaya kita tahu, Mark Twain, Anda tahu Mark Twain? Tahu. Nah, berarti Anda bohong. Hah? Anda bohong berarti. Tahu melalui karya-karyanya. Itu Anda secara tetap pribadi. tidak tahu, Anda membaca karya Mark Twain. Iya. Bohong itu ada 3. Bohong. Yang pertama bohong apa? Jadi yang pertama adalah bohong. Bohong. Yang kedua bohong jahat. Bohong jahat. Yang ketiga statistik. Hah? 1. Bedanya apa di antara ketiga bohong ini menurut Twain Mark? Mark Twain. 1 bohong. Bohong. Kenapa disebut bohong aja? Misalnya ini, ada orang jelek. Ah. Ditanya, kamu sudah punya pasangan, sudah punya pacar, sudah punya kekasih. Dia jawab, sudah. Iya. Itu bohong. Belum tentu, siapa tahu dia benar. Itu bohong. Bohongnya? Dia sudah, ini orang jelek, nggak punya pacar, ditanya punya pacar atau Oh. enggak, dia bilang punya. Iya. Itu bohong. Bohong. Biar dianggap laku. Iya. Itu hanya bohong. Iya. Jadi kualitasnya hanya bohong. Hanya bohong. Ada bohong jahat. Bohong jahat. itu Ada orang cakep, sudah punya pasangan, ketemu, cewek lagi. lain jenis, cakep, lebih cakep, ditanya, kamu sudah punya pasangan? Dia bilang, jawab, masih single. Iya. Itu bohong jahat. Bohong jahat karena Dia akan menyakiti berbohong orang punya lain. tujuan. Iya. Ya. Yang ketiga adalah statistik. Statistik itu apapun bentuknya, absolut bohong. Jadi kalau misalnya saya gitu, aduh, saya jujur atau enggak ya, saya sebenarnya adalah Superman gitu kan, itu pasti bohong kan? Ya kalau itu khayal bukan bohong Pak. Bedanya Baik. apa sih hayal sama bohong? Loh, Ketika itu diungkapkan tidak Bohong sesuai itu dengan Pak, realita kan bohong. orang berbohong itu masih masuk di akal. Kalau sudah tidak masuk di akal itu namanya khayal. Mungkin saya belum makan gitu. Padahal sudah makan tapi belum makan, itu bohong. Bohong aja berarti. Tapi kalau Bapak ngaku Superman, itu kan khayal. Kan Bapak Iya. artinya Batman. Lagi Superman. Batman dari mana? Iya, iya. Saya tahu kok. Bapak ini Batman, kok ngaku Superman, itu kan khayal. Berarti bohong juga dong. Iya bohongnya tapi khayal. Kan Batman keluarnya malam. Iya, iya benar. Ini juga malam sekarang. Ya iya berarti dia Batman bukan Superman, kok ngaku Superman. Statistik. Yang bohong statistik tuh yang seperti apa? Ya statistik itu semuanya bohong. Statistik enggak dong. Enggak ada yang Kan bisa dipertanggungjawabkan statistik Saya itu. tanya, statistik selalu memberikan toleransi kesalahan nggak? Ada. Itu artinya bohong, dia nggak benar. Maksudnya toleransi itu supaya ada yang namanya nggak semua absolutnya benar gitu. Nah makanya kalau dia mau benar jangan keluarkan angka. Statistik kan berupa angka. Ada toleransi selalu, ada toleransi kesalahan. Iya. Kan berarti nggak benar. Jangan dipercaya. Itu Pak artinya Pak ya. Ya. Jadi Ya, kita ya, harus ya. hati-hati. Dan tidak semua berbohong itu merugikan orang. Karena kerugian berbohong itu sebenarnya justru pada diri sendiri. Pada diri sendiri bukan pada orang Pada lain. diri sendiri. Karena apa? Ingat ya, satu kebohongan itu pasti akan ditutupi oleh kebohongan-kebohongan yang lain. Makanya mulai sekarang jangan membiasakan diri berbohong. Betul. Karena akan ditutupi oleh kebohongan-kebohongan yang lainnya. Nggak akan berhenti itu. Gimana Pak? Saya mau mengunderline, Oh, menggarisbawahi. garis bawahi, Ya. menstabilo apa Iya. yang dikatakan Cak Cak Lontong Lontong. tentang statistik. Mau Bapak garis bawahi itu apa? Statistik ini katanya Iya. bohong loh. Itu salah satu mata kuliah dalam di setiap perguruan tinggi ada statistik. Iya, betul. Nah kok berbohong? Itu ada kaidah-kaidah ilmunya Pak. Betul. Maksudnya ada. Coba ini dalam konteks apa loh Pak? Ini maksudnya segi toleransi yang dibuat itu kan ada toleransi kesalahan Pak. Berarti kalau misalnya kita ada toleransi kesalahan itu bukan berarti kebohongan itu tidak selalu menjadi sebuah kejahatan. Nah itu. Karena ini maksudnya yang Itu. ditangkap itu Pak. Oh dalam konteks itu. Iya. Ini yang mungkin yang mengerti mungkin dari pasca sarjana D3 doktoral Pak. D3 S3 ini. Doktoral. Iya, iya. Jadi, Makanya memang saya harus tadi tidak doktoral, Pak. saya sebutkan hanya bohong, Betul. bohong jahat, Bohong dan jahat. statistik. Statistik bohong yang butuh ilmu, tapi dia bukan bohong yang jahat, tapi bohong sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya.